Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Sherly Arizona, NPM 5211711068. Hari ini saya akan sedikit menjelaskan mengenai peran teknologi informasi di bidang ilmu komunikasi menurut apa yang saya pahami. Apa sih teknologi informasi itu? Secara sederhana, teknologi informasi adalah teknologi yang berkaitan erat dengan informasi yang menggunakan peralatan elektronika, terutama komputer, tapi tidak menutup kemungkinan menggunakan peralatan lainnya untuk menyimpan, mengolah, menganalisis, dan mendistribusikan hal yang terkait dengan data, apakah itu berupa kata, bilangan, dan gambar. Bisa diartikan juga sebagai segala bentuk teknologi yang diterapkan untuk memberikan dan mengirimkan informasi dalam bentuk digital. Peran teknologi informasi dalam bidang ilmu komunikasi sangat besar. Adanya informasi yang mendukung akan tercipta komunikasi yang efektif. Dan dalam memperoleh berita, kemudian menyampaikan pesan adalah hal yang tidak mudah, karena berita dan pesan seringkali tidak dapat disampaikan ataupun diterima dengan baik. Dulu sulit sekali untuk mengetahui sebuah informasi yang kita inginkan, walaupun kita mempunyai biaya, tapi sekarang informasi yang diperlukan dapat diperoleh dengan mudah. Dan biayanya semakin murah. Misalnya, berita gempa yang terjadi di suatu tempat di dunia dapat tersebar ke seluruh dunia hanya beberapa menit setelah peristiwa yang bersangkutan itu terjadi. Dan itu biayanya sangat murah hanya dengan kuota internet. Peran teknologi informasi di bidang ilmu komunikasi. Yang pertama, di dunia telekomunikasi. Dulu kita harus menulis surat saat ingin berkomunikasi dengan orang lain. Sekarang, penerapan teknologi informasi di bidang ilmu komunikasi membuat proses tersebut lebih cepat dengan menghadirkan telepon genggam, sehingga hanya diperlukan hitungan detik bagi kita untuk mengirimkan pesan. Yang kedua, dunia pekerjaan. Sekarang ada mesin pencatat kehadiran pegawai di tempat kerja, atau bisa disebut fingerprint, sehingga staf tidak harus berkomunikasi memeriksa satu persatu pegawainya yang hadir, tetapi hanya tinggal menempelkan jari saja. Yang ketiga, di dunia bisnis. Kita sering belanja melalui platform online, bukan? Sejumlah pelaku bisnis mulai memfokuskan strategi pemasaran komunikasi mereka dengan mengandalkan jual beli online untuk customer-nya. Yang keempat, dunia informasi. Sekarang ada televisi yang bisa membuat kita tahu berita di negara lain dengan sangat cepat tanpa harus berkomunikasi dengan orang dari negara lain itu secara langsung. Yang kelima, ada dunia pendidikan. Hadir dalam bentuk e-learning sehingga mahasiswa bisa belajar dari rumah, dan ada juga Zoom untuk membantu komunikasi antar dosen dengan mahasiswa dalam penyampaian materi. Yang keenam, ada dunia kesehatan. Saat ada tamu yang mencari kamar atau pasien meminta rincian biaya, staf dapat melakukan pencarian lebih cepat hanya dengan memasukkan data seperti nama pasien untuk mengakses database. Yang ketujuh, ada dunia perbankan. Membantu perbankan melayani nasabah tanpa harus meminta mereka berkomunikasi dengan datang ke kantor cabang. Jadi nasabah tidak perlu lagi mengantri atau menempuh jarak jauh untuk mengurus dokumen ke kantor cabang. Sekian video singkat dari saya, mohon maaf apabila banyak kesalahan. Terima kasih.